yang di dalamnya ini nanti akan ada kompresor dan rangkaian refrigerasinya, dan tingginya kira-kira 80 cm. Jadi seperti ini kira-kira nanti wajahnya. Berikutnya lagi yang perlu kami sampaikan adalah apa sih latar belakangnya kami SMK 2 Gerung ingin membuat produk ini. Ini yang pertama itu, Bapak Ibu tahu sendiri, kebetulan kemarin juga kita sempat diundang oleh Bapak Kasih peserta didik untuk menyiapkan pendingin udara yang akan digunakan pada kegiatan GBR SMK tanggal 23 besok ini. Jadi di situ beliau memerintahkan kami untuk menyiapkan asisten. Jadi asisten itu dia indoornya di dalam sama sudah split, masih split di atas dinding, tapi dia berdiri. Itu juga kebetulan memang sudah sebelumnya kami juga idenya dasarnya dari sana. Cuman itu kan untuk ruangan yang agak besar karena PK-nya besar, dan itu pun dia terpisah. Otomatis memasangnya tidak mungkin orang awam bisa masang. Artinya harus anak-anak atau orang yang punya pengalaman. Nah, di situ kita berpikir kenapa nggak kita buat? Sudah banyak memang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat pendingin ruangan yang ada kipasnya, tapi biasanya pakai es batu atau gel atau air. Tapi kita ingin membuat yang menggunakan mesin kompresor. Jadi alasan pertamanya itu. Berikutnya alasan kedua kami adalah kami dari Bapak Kabit itu memberikan kami genre, kalau musik itu kita genre kami ada di cold storage, jadi ada di pendingin. Jadi kami sampai sekarang masih atau wajib itu punya inovasi yang sejalan dengan itu. Walaupun ada inovasi yang lain, cuman ini dulu yang kami lakukan. Berikutnya lagi ada kebijakan industrialisasi dari Bapak Gubernur. Nah, untuk yang cold storage ini sendiri, kami juga sedang mengerjakan di bawah pesanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, bekerja sama dengan UKM yang ada di Lombok Tengah. Nah, itu kita juga sedang produksi. Sehingga diharapkan dengan adanya produk baru ini, kami juga punya kesempatan selain dari UKM, mungkin Bapak Ibu bisa memesan ke sekolah kami seperti itu. Nah, ini yang berikutnya yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Ada mengenai kerangka acuan kerja. Ini yang pertama, sumber dana dan perkiraan biaya. Jadi kami rencananya sumber dananya itu kita ambil dari pembelian alat dan bahan habis pakai yang digunakan pada program studi keahlian teknik pendingin dan tata udara. Jadi kita murni menggunakan alat bahan habis pakai. Jadi kita tidak ada proposal untuk penganggaran yang baru, kita pergunakan dana yang ada rutin. Berikutnya, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini nanti di akhir juga ada yang kita kerjakan selama 3 minggu. Kenapa kami dengan cepat bisa menyampaikan 3 minggu? Karena untuk membuat cold storage itu kami sudah belajar selama dikasih waktu 1 bulan itu selesai. Karena ini barangnya lebih kecil dan kita sudah berpengalaman, masih 1 core, itu kami yakin dengan kerja selama 3 minggu membuat 1 buah ini sudah spare waktunya udah banyak. Kalau untuk bahannya yang paling aneh saja di sini cuman kami menggunakan untuk evap yang di sini Bapak Ibu. Di dalam ini ada rangkaian pipa. Itu kami menggunakan evapnya mobil. Jadi kita gabungkan antara punya mobil dan punya kulkas. Kenapa seperti itu? Karena bentuknya kita kecilin. Kalau saya ambil evapnya ini kebesaran Bapak Ibu. Jadi kita rencana menggunakan itu. Dan itu pun barangnya ready, ada di Lombok. Harganya juga kemarin Bapak Kepala Sekolah sudah nyampein, jadi saya tidak nyampaikan lagi. Jadi untuk RAB di proposal kami sudah disampaikan, jadi tidak kami sampaikan. Berikutnya tenaga ahli atau tenaga terampil yang dibutuhkan. Kebetulan bapak guru di tempat kami, yang PNS maupun yang honor, itu dia sudah sangat terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan pendingin dan tata udara. Jadi kita tidak meminta lagi bantuan dari pihak lain. Namun yang sekarang ini, produksi yang sekarang ini, cold storage itu kita minta bantuan dari ahli fiber karena dia membentuk bodi luarnya. Tapi kalau yang ini tidak, karena bahannya tidak menggunakan fiber, kita menggunakan akrilik yang nanti kita akan kasih stiker atau kasih warna sesuai dengan seperti ini. Spesifikasi teknisnya ini jelas menggunakan
daya listrik yang biasa yaitu 220 volt AC. Dia menggunakan kompresor 1/6 PK. Kalau kami perkecil lagi takutnya tidak dingin. 1/6 PK itu kira-kira 140 watt paling maksimum. Jadi spesifikasinya bisa dipasang dan bisa digunakan untuk ruangan yang kira-kira ukurannya paling besar 3 kali 3. Ya, kalau terlalu besar mungkin 2 atau 3. Ya, jadi ruangan kepala sekolah kami yang tujuannya awalnya diletakkan di sana. Nah, untuk harga jual kalau sudah dipikir-pikir ini harga pembuatannya, harga jualnya kalau beli banyak karena akriliknya tidak butuh satu papan itu, jadi kita total kan 3 juta kita berani bersaing di pasaran seperti itu. Kita sudah coba analisis itu ya. Berikutnya, nah ini yang penting implementasi pada pembelajaran. Ini Bapak Ibu, ini setelah hasil penggodokan, nanti saya juga akan mohon waktu sedikit untuk menyampaikan apa tugasnya tadi. Ini setelah saya copy, saya screenshot saja. Jadi hasilnya seperti ini, produk kami seperti ini. Pekerjaan kami kan bagi dua, bodi dan rangka, sistem pendingin. Nah, di antara bodi dan rangka ini, kami cenderung pembelajaran yang masuk ke sini ada pada pembelajaran di jurusan TPTU, yaitu gambar teknik listrik atau GTL. Mungkin ada beberapa yang ngajar listrik juga. Kalau kelas 10 di listrik itu dari yang bilang dari kami ada teknik otomasi industri, teknik instalasi tenaga listrik, dan teknik pendingin tata udara. Kita untuk pelajaran produktifnya itu sama Bapak Ibu. Jadi untuk yang ini C2-nya pertama ini sama. Jadi kita ada gambar teknik listrik. Di situ alokasi waktunya 3 jam. Terus kita cukup hanya membutuhkan 3 jam, berarti cukup 1 kali pertemuan. Kita bisa laksanakan, kita bisa blok di minggu pertama. Minggu pertama kita ada Desember kan belum Bapak Ibu ya. Ini kami rencananya di Desember. Berikutnya ada dasar listrik dan elektronika. Nanti penjabarannya saya sampaikan. Ini kita perlu waktu 12 jam dan jumlah pertemuan per jamnya itu 4 jam. Jadi kita 3 kali pertemuan. Ya, jadi kita masih bisa blok di sini, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa ini 1 hari juga bisa nih, ya, karena dia masih 7 jam. Terus pekerjaan dasar ini juga kita menggunakan 3 jam. Berikutnya untuk sistem pendingin. Nah, sistem pendingin ini kita khususkan untuk di kelas 11 dan kelas 12. Jadi mapel yang ada itu sistem dan instalasi refrigeran, kita singkat SIR. Kalau Bapak Ibu ada yang ngajar PPTU, itu di kami alokasikan 6 jam. Jadi kita butuhnya waktu 12 jam. Jadi kita cukup 2 kali pertemuan. Berikutnya kita ada sistem dan instalasi tata udara atau SITU kalau di kami. Kalau anak-anak kami tahu pelajaran apa sekarang? Pelajaran SITU, ya. Jadi di sini kita ada 24 jam kebutuhannya. Kita jumlah jamnya 8, jadi kita 3 kali pertemuan. Berikutnya ada sistem kontrol dan otomatis. Itu juga ada 8 jam per sekali pertemuan tatap mukanya, dan kita butuh 24, yang kita butuh 3. Dan yang terakhir kontrol refrigerasi dan tata udara. Ini 7 jam per tatap mukanya. Jadi kita butuh 4 kali. Jadi Bapak Ibu, seperti ini acuan kami yang kami rencanakan. Nah, yang perlu lagi kami sampaikan adalah nilai lebih dari alat yang sudah ada. Tentunya tadi sudah banyak alat. Kalau Bapak Ibu naik tadi di atas itu, Bapak Ibu masuk, itu juga ada blower yang digunakan air. Tapi itu belinya kalau tidak salah mereknya Honeywell, kalau salah itu dari luar. Kalau ini produk lokal standar buatan anak-anak SMK, itu nilai lebih kalau menurut kami. Terus bentuknya sangat unik. Kalau tadi bentuknya kotak besar, ya, kita bentuknya persegi 5. Nanti bisa Bapak Ibu custom. Misalnya saya mintanya segini, Bapak minta silinder, silahkan bisa di custom. Jadi kalau yang itu Bapak Ibu tidak bisa custom. Itu ya kotaknya kayak gitu-gitu aja. Kalau kita Bapak Ibu bisa custom. Mau buat seperti ini, yang penting fungsinya sistem di kita. Terus seperti tadi pengoperasian dan perawatan sangat mudah. Kalau kita asistening yang sebenarnya Bapak Ibu tidak mungkin bisa bongkar pasang sendiri. Bapak Ibu butuh teknisi. Kalau ini bisa dilepas sendiri, dicop sendiri kayak kipas angin. Berikutnya, nah ini yang penting. Siswa kami setelah membuat cold storage itu punya kebanggaan Bapak Ibu.
Jadi dengan kebanggaan itu mereka selalu bertanya, Pak, kita bisa bikin apa? Nah, jadi kita kumpul, kita bikin apa ya? Oh, coba Pak bikin kayak gini. Jadi coba bikin AC Pak yang berdiri kan. Jadi terbuatlah ini AC portable. Nah, hal yang paling susah Bapak Ibu mengawalinya ini, ya, hal yang paling susah itu saat kita takut untuk coba, ya. Jadi ini kami pertama kali, kalau saya takut waktu pertama kali nyoba, mungkin sampai sekarang kita tidak pernah mencoba. Tapi karena kita yakin dan kita berani, kita coba. Jadi hasilnya bisa seperti ini. Sudah selesai, cuman saya perlu nampilkan sedikit. Tapi ini masih plywood Bapak Ibu ya. Jadi ini yang tadi format yang diberikan oleh Pak Anwar. Jadi di sini, yang kita pekerjaan bodi ini kita sama, ada menggambar, merancang bodi dan kerangka, terus memilih bahan teknisnya. Jadi bahan apa yang dipakai sampai disimpulkan dia membutuhkan akrilik dan besi. Ya, jadi saya breakdown aja ke bawah. Nah, jadi nanti di sini bodi dan kerangka itu, ya, dia anak bisa menggambar, bisa merancang bodi dan kerangka. Jadi karena Bapak Ibu nanti mintanya custom, misalnya buatnya lingkaran, otomatis anak ngulang buatnya Bapak Ibu. Nggak mungkin buat yang sama seperti ini. Otomatis dia belajar lagi gimana cara merancang. Kalau konsumennya mintanya silinder, kalau konsumennya mintanya kotak atau apa, itu mungkin lingkaran, mungkin Bapak Ibu seperti itu. Sampai di semuanya ternyata dari analisis yang kami lakukan, ke semua mata pembelajaran yang ada di produktif PPTU khususnya itu masuk semua. Jadi ini sangat relevan dengan produk yang kami buat. Jadi sampai semua ini, cuman mungkin masih ada kekurangan Bapak Ibu yang saya belum masukkan. Artinya nanti kami akan menyempurnakan lagi bersama tim mana-mana yang belum masuk. Tapi secara garis besar inilah yang bisa kami sampaikan pada kegiatan hari ini. Di sini, nah ini untuk rinciannya, analisisnya yang tadi sudah saya screenshot itu Bapak Ibu, kelihatan mapel-mapelnya apa saja, kebutuhan jamnya apa saja, sehingga dengan ini bisa kita melaksanakan kegiatan seperti ini. Ya, jadi kami butuh 7 mapel untuk membuat sebuah AC portable. Oke Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kurang atau salah kata, kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih, selamat sore.